Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Aminat Rohma dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat pendidik Islam. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidik ideal Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi dan Rasul. Namun menurut Al-Rashid ada dua pendidik lainnya, yaitu ulama dan orang tua. Hakikat pendidik yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didasarkan pada surat Al-Fatihah ayat 2. Allah sebagai maha pendidik atau murabbi. Surah Al-Baqarah ayat 31, Allah sebagai maha pengajar atau mu'alim, dan hadis Nabi tentang ta'dib. Dalam surat Al-Fatihah ayat 2 dijelaskan bahwa Allah adalah Rabb bagi alam semesta. Kata Rabb seakar dengan tarbiyah, dan dari kata ini muncul kata murabbi, sehingga surat Al-Fatihah ayat 2 seperti kata Al-Rasyidin menunjukkan bahwa Allah SWT adalah pendidik yang agung bagi seluruh alam semesta. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 31, Allah SWT mengajarkan alama Adam, sehingga Allah SWT merupakan mu'allim bagi Adam yang menjadi muta'allim dalam konteks ini. Hakikat pendidik yang kedua adalah para nabi dan rasul. Dasar pendapat ini adalah surah Al-Baqarah ayat 151 yang menegaskan bahwa Allah SWT mengurus para rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah, yatslu alaikum ayatina, menyucikan jiwa, yuzakikum, dan mengajarkan manusia kitab, hikmah, dan ilmu, yu'alimukumul alkitab, al-hikmah, dan malam takunu ta'lamun. Hakikat pendidik yang ketiga adalah para ulama. Istilah dalam Al-Quran disebut orang yang sangat takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikat pendidik yang keempat adalah orang tua. Pendapat ini didasarkan pada surah Al-Isra ayat 24 yang menyeratkan bahwa orang tua bertugas mendidik, memelihara, dan mengasuh anak-anak mereka. Syarat-syarat umum bagi seorang pendidik adalah sehat jasmani dan rohani. Menurut Haji Mubangit, syarat untuk menjadi seorang pendidik yaitu harus beragama, mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama, tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis, dan harus memiliki perasaan panggilan yang murni. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah integritas pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis. Yang kedua, integritas sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat. Dan yang ketiga adalah integritas susila, yaitu pribadi yang telah menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya. Menurut Al-Abrashi, pendidik juga harus memiliki sifat juhud dalam artian tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari ridho Allah. Seorang guru harus jauh dari dosa besar, ikhlas dalam pekerjaan, bersifat pemaaf, dan harus mencintai peserta didiknya. Selanjutnya adalah peran pendidik. Yang pertama yaitu korektor. Pendidik harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah inspirator. Pendidik menjadi inspirator atau ilham bagi kemajuan belajar mahasiswa, petunjuk bagi belajar yang baik dan mengatasi permasalahan lainnya. Yang ketiga adalah informator. Pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah organisator. Pendidik mampu mengelola kegiatan akademik atau belajar. Yang kelima adalah motivator. Pendidik mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Yang keenam adalah inisiator. Pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketujuh adalah fasilitator. Pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan pembelajaran. 8. Pembimbing dapat membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap. Yang kesembilan, demonstrator. Jika diperlukan, pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah dipahami. Yang ke-10 yaitu pengelola kelas. Pembimbing dapat mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif. Yang ke-11, mediator. Pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif. Yang ke-12, supervisor. Pendidik hendaknya dapat memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Dan yang ke-13 adalah evaluator. Pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab pendidik menurut Al-Ghazali. Yang pertama, sayang kepada murid sebagaimana sayangnya kepada anaknya sendiri dan berusaha memberi pelajaran yang dapat membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah lebih mulia daripada tugas kedua orang tua. Yang kedua,
mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak boleh mengharapkan gaji, upah, atau ucapan terima kasih. Ia mengajar harus dengan niat beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, pembimbing harus membimbing murid secara penuh, baik dalam cara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajaran. Ia harus memulai pelajaran dari yang mudah dan berangsur meningkat kepada yang sukar. Keempat, menasihati murid agar senantiasa berakhlak baik. Ia harus memulai nasihat itu dari hanya sekedar sindiran, serta dengan penuh kasih sayang. Tidak dengan cara dengan terang-terangan, apalagi dengan kasar dan mengejek, yang malah akan membuat murid menjadi kebal atau keras kepala, sehingga nasihat itu akan menjadi seumpama air dalam keranjang, menetes ke dalam pasir. Kelima, menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu-ilmu lain di hadapan anak. Misalnya, pendidik bahasa mengatakan ilmu fikih tidak penting, pendidik fikih mengatakan ilmu tafsir tidak perlu, dan sebagainya. Keenam, menjaga agar materi yang diajarkannya sesuai dengan tingkat kematangan dan daya tangkap muridnya. Ia tidak boleh memberikan pelajaran yang belum terjangkau oleh potensi intelijensi anak didik. Ketujuh, memilihkan mata pelajaran yang sesuai untuk anak-anak yang kurang pandai. Ia tidak boleh menyebut bahwa di belakang dari ilmu yang sedang diajarkannya masih banyak rahasia yang hanya ia sendiri mengetahuinya. Kadang-kadang, pendidik dengan sikap menyembunyikan semacam itu ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, sehingga orang banyak harus berpendidik kepadanya. Yang kedelapan, mengamalkan ilmunya serta perkataannya tidak boleh berlawanan dengan realitas zahir perbuatannya. Sebab jika demikian halnya, maka murid-murid tidak akan hormat kepada dirinya. Dari teori Al-Ghazali mengenai pendidik yang sebelumnya telah dibahas, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, mengajar dengan kasih sayang. Yang kedua, memperhatikan tingkat kemampuan anak. Yang ketiga, memberi nasihat dengan kiasan atau kasih sayang. Yang keempat, berakhlak mulia. Dan yang kelima, bersifat sebagai motivator. Terus yang terakhir, memperhatikan perbedaan individual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.